P3. Kemudian yang kedua adalah formasi sudah dipisahkan atau dikunci untuk P1 dulu teman-teman semua. Jadi ini beruntung bagi teman-teman semua yang sekarang adalah masuk dalam kategori prioritas 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Warsa, jumpa lagi dengan saya di channel saya teman-teman semua. Oke, pada kali ini saya akan bahas tentang P3 Guru ya. Ini salah satunya adalah salah satu edaran yang tentunya mengundur dari jadwal semula ya. Ini surat edaran yang dikeluarkan di tanggal 16 September 2023 itu kemarin ya. Berkaitan dengan hal perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CASN ya untuk tahun anggaran 2023 ya, baik itu CPNS ataupun P3K. Tapi di sini saya akan lebih fokus untuk P3K Guru teman-teman semua untuk tahun anggaran 2023. Oke, kita mulai teman-teman semua. Ya, perubahan jadwal CASN untuk 2023 yang pertama adalah untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS ya, yang tadinya dijadwalkan tanggal 17 sampai dengan tanggal 6 Oktober ya, 17 September Oktober. Nah, sekarang berubah menjadi 19 September untuk pengumuman seleksi sampai dengan 3 Oktober. Pendaftaran seleksi nanti tanggal 20 sampai 9 Oktober 2023 sampai nanti yang terakhir adalah usul penetapan NIP CPNS ya, 20 Februari 2024 ya, 20 Februari sampai 20 Maret. Kemudian untuk seleksinya di sini penjadwal SKD dulu ya, tanggal 30 Oktober sampai 2 November. Ini jadwal juga bisa nanti berubah di perjalanan teman-teman semua. Jadi ini cuma sekedar timeline saja ya. Ingat saja kira-kira tanggal-tanggal sekian ini yang penting teman-teman semua ya. Perkara nanti berubah lagi ya kita ikuti saja. Kemudian untuk P3K sendiri juga ada perubahan, yaitu untuk pengumuman seleksi sama dengan CPNS ya, yaitu tanggal yang tadinya tanggal 17 berubah menjadi tanggal 19 September sampai dengan 3 Oktober ya. Kalau yang dulu 17 sampai tanggal 17 September sampai tanggal 6 Oktober. Nah, sekarang mundur 2 hari ya, jadi 19 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Pendaftaran seleksi nanti akan ada di tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober ya, sampai nanti pelaksanaan seleksi kompetensi nanti akan dijadwalkan 8 November sampai 2 Desember 2023 sampai dengan usul penetapan NIP 3K nanti tanggal 13 Januari sampai dengan 11 Februari 2024. Ini juga jadwal juga nanti tentunya bisa berubah ya, tinggal di cross check saja nanti di web resminya ya, karena nanti akan ada informasi terbaru di sana berkaitan dengan mungkin perubahan jadwal ataupun yang lain ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Nah, untuk P3K Guru sendiri yang seperti saya bilang dari di awal ya, saya akan fokus di P3K Guru. Nanti ada terobosan untuk P3K Guru untuk 2023 teman-teman semua. Jadi nanti akan ada perbedaan dengan seleksi tahun sebelumnya ya. Sekalipun sebenarnya perekrutan atau prosesnya sama, hampir sama teman-teman semua. Tapi di sini ada kewajiban teman-teman yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu keharusan bagi semua pelamar untuk mendaftar di SSCASN ya. Oke. Nah, yang pertama adalah terobosan bagi P3K Guru untuk 2023. Yang pertama adalah pendaftar P1 sampai dengan P3 atau prioritas 1 sampai dengan prioritas 3 ya, di mana prioritas 1 adalah guru yang lulus passing grade di tahun 2021. Di situ juga di dalamnya ada 4 kriteria, yaitu guru THK 2, kemudian non ASN, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta ya. Ini masuk dalam P1, intinya yang sudah passing grade. Kemudian P2 itu guru THK 2 yang di tahun 2021 memang belum memenuhi nilai ambang batas. Kemudian P3 adalah guru non ASN juga sama, belum memenuhi ambang batas ya, tapi dia sudah mengabdi lama di instansi negeri. Nanti dibedakan teman-teman semua ya, pendaftaran P1 sampai dengan P3 ini dibedakan ya. Nah, ini 17 September sampai dengan 1 Oktober ya. Nah, ini didahulukan 2 minggu dari P4 atau umum. Nah, ini sekarang sudah mundur menjadi 19 ya teman-teman semua. Ini didahulukan 2 minggu dari pelamar umum, jadi ini dikhususkan untuk P1 sampai dengan P3. Kemudian yang kedua adalah formasi sudah dipisahkan atau dikunci untuk P1 dulu teman-teman semua. Jadi ini beruntung bagi teman-teman semua yang sekarang adalah masuk dalam kategori prioritas 1 atau P1 ya. Ya, mudah-mudahan nanti formasinya ketika sudah ditetapkan untuk panjenengan tidak menyanyiakan ya, karena nanti akan resikonya ketika teman-teman semua tidak sampai resume ya, nanti tentunya akan dipindahkan ke P2 ataupun P3. Nah, poin yang ketiga adalah kelanjutan dari poin yang kedua teman-teman semua ya. Jika P1 tidak resume atau menyetujui penempatan formasi, maka formasi akan dikunci lagi untuk P2 dan P3 ya. Jadi P1 teman-teman semua jangan sampai ketinggalan informasi, harus sampai resume atau menyetujui ya. Dan juga sebaliknya, P2, P3 jika tidak resume formasi akan dialihkan juga untuk yang terakhir, yaitu pelamar umum atau P4. Gitu.
Kemudian yang poin keempat adalah tidak ada sanggah hasil seleksi ya, tidak ada sanggah hasil seleksi. Jadi ketika nanti formasi sudah ditetapkan ya sudah, itu memang haknya. Kemudian yang kelima adalah jika P1 saat dibukanya seleksi tanggal 17 September atau sekarang sudah berubah 19 ya, berusia genap 60 tahun maka hangus status P1-nya. Memang batasan kita sebagai guru untuk pensiun adalah umur 60 tahun. Jadi memang jika nanti pas pendaftaran dibuka ke umurnya sudah genap 60 tahun maka sudah hangus P1-nya ya. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini yang penting teman-teman semua bagi P3K guru ya. Nah, alur pendaftaran SSCASN untuk 2023 khusus P3K guru. Poin pertama adalah daftar akun. Semuanya nanti akan daftar ya di laman sscsn.pkn.go.id. Sama semuanya nanti pelamar mengisi NIK, nomor KK. Nah, ini yang sering bermasalah di NIK ya. Kadang-kadang data tidak diketemukan. Nah, makanya teman-teman semua harus berusaha mencari atau menyelesaikan permasalahan itu dengan Dukcapil ya, ketika NIK tidak ditemukan. Kemudian nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone dan sebagainya nanti tentunya nanti akan harus diisikan ketika mendaftar. Kemudian paspor, akun SCN dan pertanyaan pengaman. Ingat, pertanyaan pengaman nanti ketika teman-teman suatu saat nanti ketika membuka akun SCN kok lupa password, nanti di akhirnya akan ada cara lain untuk mengganti password, yaitu dengan pertanyaan pengaman tentunya. Dan ini harus diingat-ingat teman-teman semua. Kemudian nanti ketika mendaftar harus upload foto KTP maksimal 200 KB. Ingat, ini ukurannya juga harus dipersiapkan dan melakukan swafoto. Kemudian pelamar nanti mencetak kartu informasi akun. Kemudian nanti akan ada validasi data kependudukan, filtering Dapodik ya. Ini teman-teman semua, dua ini akan disaring ya, mulai dari NIK. Kemudian nanti filtering Dapodik juga akan tersinkronisasi di sini. Ya. Kemudian yang kedua nanti akan ada penentuan prioritas secara otomatis ya. Sistem akan menentukan prioritas, nanti akan mendeteksi ya apakah teman-teman semua nanti masuk P1, P2 ataupun P3 atau mungkin bahkan pelamar umum. Ya. Nah, ini ada prioritas 1, 2, 3 sampai 4 ya. Yang pertama adalah P1 wajib mendaftar sampai resume ya. P1 pun tidak seperti dulu, kalau yang tahun 2002 itu kan sebenarnya karena sudah punya akun berarti tinggal login saja. Tapi kalau untuk sekarang P1 pun harus sampai resume. Ingat, harus sampai resume. Kemudian P2 dan P3 tidak bisa turun prioritas jika tidak ada formasi yang dibuka. Ya. Kemudian P4 bisa mendaftar ketika formasi P4 ini masih tersedia. Kalau tidak ada ya sudah, P4 tidak bisa mendaftar. Kemudian P3 dan P4 bisa naik status menjadi P2 jika termasuk THK2. Ingat, jika termasuk THK2. Ya. Kemudian pada proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta. Ingat, P1 di sini sekalipun sudah dinyatakan sebagai prioritas utama, tetap harus mendaftar sampai resume ya. Kemudian daftar formasi. Nah, nanti teman-teman juga harus mengisi biodata, memilih jenis seleksi atau P3K guru, serta memilih pendidikan sesuai Dapodik dan jabatan. Kemudian mengupload dokumen, kemudian resume, dan mencetak kartu pendaftaran. Itu ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah seleksi administrasi. Nah, ini panitia nanti akan memverifikasi data pelamar. Jadi hati-hati untuk data-datanya harus valid dan benar teman-teman semua ya. Jangan sampai nanti ketika sudah resume ternyata ada kesalahan nama dan sebagainya. Kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi, pelamar dapat melakukan sanggah. Kemudian panitia pengumuman hasil sanggah, pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Nah, ini bagi pelamar P1 tidak dilakukan proses seleksi administrasi ya. Jadi untuk P1 ini untuk poin 4 tidak ada di sini ya. Kemudian yang kelima adalah seleksi kompetensi ya. Nah, ini seleksi kompetensi nanti seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirim ke SSCSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan. Kemudian peserta yang lolos seleksi administrasi dikirim datanya ke chat PKN untuk ujian seleksi kompetensi ya. Nah, ini ada keterangan juga untuk pelamar P1 tidak mengikuti ujian seleksi ya kompetensi karena hasil menggunakan hasil seleksi untuk P3K jabatan fungsional tahun 2021 ini. Untuk poin 4 dan 5 untuk P1 itu tidak ada teman-teman. Jadi hanya sampai daftar formasi saja ya. Poin ke-6 yang terakhir adalah pengumuman kelulusan. Nanti panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan ya.
Jadi nanti baik P1, P2, P3, bahkan mungkin ada yang pelamar umum, mungkin di daerah lain ataupun yang mana. Nanti untuk pengumumannya nanti akan bersamaan tentunya ya. Jadi adalah timeline atau awal pendaftaran SSASN yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwasanya P1 juga jangan enak-enak dan santai-santai saja. Bahwasanya ini berbeda dengan tahun 2022 di mana 2022 masih menggunakan akun SSN yang lama. Tapi untuk 2023 pelamar P1, P2, P3 bahkan pelamar umum harus mendaftar terlebih dahulu ya. Jadi dari awal lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.